Jadi anak-anak yang baik, yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, Bapak. Berikan pengertian supaya akan firman-Mu supaya bisa disampaikan kepada kami semuanya dengan baik, dan kami semua yang bisa dimengertikan akan kebenaran firman yang kami dengar. Berfirmanlah Bapa, biarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami pribadi demi pribadi mengajari kami tentang firman yang kami dengar. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, apa kabarnya? Shalom, apa kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan luar biasa. Yes. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan. Kemarin saya kasih temanya itu setia. Saudara, kita akan belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tetapi yang akan kita jadikan tokoh. Untuk belajar itu adalah seorang yang tidak ada apa-apanya. Saudara, terkadang kalau kita ingin belajar sesuatu, kita selalu melihat kepada orangnya. Dia pengalamannya apa yang dia miliki, sehingga dia bisa menjadi panutan bagi kita untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita disuruh untuk belajar dari orang-orang yang kehidupannya rendah, dalam arti kata secara ekonomi atau pendidikan lebih rendah daripada kita, itu kita akan menjadi sangat merasa maksudnya orang ini nggak layak loh untuk dijadikan contoh. Ya, bagi saya dan bahkan banyak orang yang menyepelekan orang-orang yang ada di bawah kita. Contoh, secara apa? Sekarang istilah halusnya itu adalah asisten rumah tangga. Bagaimana kita belajar dari kehidupan dia? Kita merasa nggak ada yang bisa dipelajari dari seorang ayah ini. Apa yang harus kita pelajari dari dia? Tetapi hari ini firman Tuhan ingin mengajar kepada kita dari satu orang tokoh, seorang hamba yang bahkan di Alkitab tidak dikenal namanya. Saudara, kalau kita ingin belajar dari seseorang, kita pasti ingin orang ini adalah orang yang terkenal, orang yang punya nama dan segala sesuatunya. Tetapi hari ini kita akan belajar dari seseorang yang ada di Alkitab, tetap dan kemudian pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang rendah dan tidak ada namanya sama sekali disebutkan di dalam Alkitab. Tetapi dari orang ini kita akan belajar bagaimana kesetiaan itu. Dari orang yang tidak dikenal ini, dari orang yang tidak punya nama ini, kita akan belajar bagaimana untuk menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam pelayanan, setia kepada tuannya, dan setia kepada tugas yang diberikan kepada dia. Walaupun apa yang terjadi, dia tetap melakukan tugasnya dengan baik. Saudara, kita akan baca di Kejadian 24. Tetapi karena ayatnya cukup panjang, saya akan bacakan, kita baca bersama-sama ayat pertama sampai yang ketiga saja. Kejadian 24 itu ayatnya ada sampai 67. Tetapi kita akan membaca sebagai pendahuluan. Itu hanya ayat yang 1 sampai yang berapa tadi saya bilang? Ketiga. Oke, sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Kejadian 24 ayat 1 sampai yang ketiga. Adapun Abraham telah tua dan lanjut usia, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal
aku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Hari ini kita akan belajar dari hambanya Abraham. Siapa namanya? Ayo. Siapa nama hamba Abraham? Yang dapat 500.000. Siapa nama hamba Abraham? Ada disebutkan? Hah? Ada ini. Hamba Abraham yang paling tua, dan tadi disitu berkatalah Abraham kepada ayat kedua, berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Siapa nama hamba itu? Tidak disebutkan. Hanya disebutkan hamba yang paling tua daripada Abraham. Saudara, pengertian kita itu adalah orang hamba yang tua itu paling tidak umurnya sudah tua. Yang hamba yang paling tua itu paling tidak orangnya sudah tua, atau sudah bekerja bersama dengan Abraham cukup lama sehingga disebut hamba yang tua. Dan di sini hamba yang tua ini mendapat tugas oleh Abraham untuk mencarikan istri bagi Ishak. Dan dikatakan di situ bahwasanya Abraham berkata, tetapi engkau harus pergi ke negeriku kepada salah saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak. Abraham tidak mau Ishak itu mempunyai istri dari perempuan Kanaan di mana pada saat itu dia tinggal, sehingga dia harus pergi ke tempat keluarganya berada untuk mencari istri bagi Ishak. Saudara, tempat tinggalnya Abraham dengan tujuan di mana keluarganya paling dekat itu jaraknya cukup jauh. Jaraknya cukup jauh. Ya, untuk mencari seorang istrinya jaraknya cukup jauh. Tetapi di sini kita akan belajar bagaimana hamba yang tua ini melakukan tugasnya dengan luar biasa. Dia tidak mengeluh. Dia tidak bilang tidak pada Abraham, walaupun jaraknya jauh, tetapi dia tetap melakukannya. Kemudian saudara, ketika hamba yang tua ini pergi mengemban tugas dari Abraham, dia pergi dengan membawa segala barang untuk dipersembahkan. Kalau kita istilah sekarang apa lapangan itu, barang-barang lapangan. Antara itu sekalian dia bawa. Dan saudara, jumlahnya tidak sedikit, cukup banyak, dan juga perjalanannya cukup jauh. Dia tidak tahu siapa yang akan dia temukan. Dia tidak tahu siapa dia akan bertemu. Dia tidak tahu bagaimana mencari keluarganya Abraham. Dia tidak tahu. Yang ada di pikirannya itu adalah ketika Abraham memberikan dia tugas untuk mencari istri bagi Ishak, maka dia pergi. Tanpa bertanya, dia pergi membawa serta semua barang-barang yang diberikan oleh tuannya. Nah, satu hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah poin pertama. Ketika hamba ini berjalan, yang pertama dia lakukan itu adalah hamba ini meminta pertolongan dari Tuhan. Dia tidak tahu wanita mana yang akan dia temui. Dia tidak tahu keluarga siapa yang akan dia temui. Yang penting dia pergi, dia berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. Tetapi di tengah perjalanan, hamba ini berdoa kepada Tuhan. Hamba ini meminta pertolongan daripada Tuhan. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Ini kita baca. Kejadian 24 ayat 12 sampai 14. Sudah? Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya mencapai tujuanmu pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong kirimkan kuyungku itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanku itu.
Saudara, orang ini pergi tanpa tahu siapa yang akan dia temui. Dia hanya menjalankan perintah, dia hanya melakukan apa yang disuruh untuk dia lakukan. Tetapi di sini dia punya inisiatif. Dia berinisiatif untuk meminta pertolongan. Dan pertolongan yang dia minta itu bukan kepada manusia lain. Dan pertolongan yang diminta itu adalah kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudara, banyak di antara kita ketika kita disuruh melakukan sesuatu yang ada di antara kita itu, ketika dapat tugas itu adalah kita mengeluh. Kalaupun kita melakukan tugas yang diberikan itu adalah kita melakukan tugas itu dengan kemampuan kita sendiri, ya kan? Sehingga ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian kita marah, kita kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa kita harus kecewa? Kenapa kita harus marah? Bukankah ini semuanya dari keinginan kita sendiri? Bukannya semua itu kita lakukan karena kita merasa mampu untuk melakukannya. Tetapi hamba Abraham ini berbeda. Ketika dia mendapat tugas, dia tidak mengeluh, dia lakukan. Tetapi di dalam dia melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhannya itu, dia juga meminta pertolongan daripada Tuhan. Saudara, bayangkan dia disuruh pergi untuk mencari seorang wanita untuk menjadi istrinya Ishak. Wanita mana? Saya yakin tidak ada satu orang aja. Pasti banyak yang menemui wanita-wanita di daerah sana. Wanita mana yang harus dipilih untuk menjadi istrinya Ishak? Dia tidak tahu memilih. Dia tidak tahu mana yang harus dia cari. Tetapi dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta pertolongan kepada Tuhan. Dia minta tanda daripada Tuhan. Kemarin ada yang bertanya sama saya lupa siapa yang tanya. Bagaimana kita tahu bahwasanya ini adalah yang Tuhan inginkan? Tanya sama Tuhan. Kemudian tanya tandanya daripada Tuhan. Tuhan, apa tandanya? Bukankah hamba yang Tuhan ini juga melakukan hal yang sama? Tunjukkan padaku siapa wanita yang harus menjadi istrinya Ishak, dengan tanda memberi aku minum dan memberi unta-untaku untuk minum juga. Benar nggak? Iya kan? Dan bahkan kalau saudara baca seterusnya, baca ayatnya seterusnya, ini luar biasa. Hal yang terjadi itu luar biasa. Kenapa? Sebelum hamba ini selesai memohon kepada Tuhan, sudah terjadi apa yang dia minta. Terjadilah sebelum Tuhan itu selesai berkata-kata pada saat itu, Ribka keluar. Ribka ada yang adalah anak Betuel, putra Nahor, saudara Abraham, keluar dengan kunci di atas bahunya. Anak perempuan itu sangat cantik dan belum pernah menikah. Dan kemudian yang terjadi apa? Hamba tua ini meminta kepada Ribka, tolong izinkan aku untuk minum sedikit air dari kunci. Dan yang terjadi apa? Ribka menjawab, minumlah tuanku. Maka diturunkan kuenya, diberikan itu kepada pelayan itu untuk diberinya minum. Setelah hamba tua itu minum, yang terjadi apa? Ribka memberi minum juga untuk unta-unta. Dan itu sesuai dengan yang dia minta kepada Tuhan. Saudara, bayangkan, hamba yang tua ini belum berhenti memohon pada Tuhan, sudah terjadi. Kita udah berhenti bertahun-tahun memohon pada Tuhan, masih juga belum terjadi. Salahnya di mana? Ayo, iya kan? Hamba yang tua ini memohon pada Tuhan, memohon pertolongan pada Tuhan. Bahkan Alkitab bercatat, sebelum dia selesai berkata-kata, Ribka sudah muncul. Apa tanda-tanda yang diminta oleh pelayan tua ini sudah terjadi. Dan kemudian dia bertanya pada Ribka, engkau, saya nggak tahu dia manggilnya apa. Kemudian dia tanya, siapa engkau? Keluargamu siapa? Kemudian Ribka menceritakan semuanya. Dan ternyata dia adalah keluarga daripada saudara Abraham, yang mana harus diambil
untuk menjadi istrinya Isa. Saudara, itu tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba itu. Kemudian apa yang terjadi ketika tanda itu ada di depan mata, ketika Ribka sudah ada di depan mata, kemudian ketika apa yang terjadi sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba Tuhan ini, kemudian terjadi apa? Apakah hamba ini langsung bersenang-senang dan melupakan Tuhan? Tidak. Tidak. Iya, kalau dia bersenang-senang, iya, dia senang. Kenapa? Karena apa yang dia minta, tugas yang dia emban ternyata berhasil. Walaupun masih awal-awal, itu sudah berhasil. Dan itu sesuai dengan apa yang dia mohonkan. Dia bersenang karena Tuhan menjawab doanya, karena Tuhan menjawab permohonannya. Dan ingat, di tengah kesenangannya dia juga tidak pernah melupakan Tuhan. Saudara, kadang kita meminta pertolongan pada Tuhan, kita meminta sesuatu daripada Tuhan, kemudian ketika apa yang sudah kita minta dikabuli sama Tuhan, kemudian kita lupakan Tuhan. Pernah nggak kita berterima kasih pada Tuhan atas apa yang sudah kita minta dan kemudian Tuhan kabulkan? Tetapi hamba Tuhan ini tidak begitu. Ketika dia meminta pada Tuhan, Tuhan tunjukkan pada aku mana orangnya, tunjukkan pada aku tanda-tandanya yang begini-begini. Dan ketika Tuhan memberikannya dan semuanya itu terjadi seperti apa yang dia minta, hamba Tuhan ini tidak pergi begitu saja, tetapi dia berterima kasih pada Tuhan. Ayat 27. Siapa yang mau bacakan ayat 27? Kejadian 24 ayat 27, demikian firman Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Amin. Apa yang dilakukan hamba itu? Dia mengucap syukur. Saudara, banyak di antara kita meminta sesuatu daripada Tuhan, dan kemudian Tuhan kabulkan apa yang kita minta. Apakah kita bersyukur pada Tuhan? Apakah kemudian ketika apa yang kita minta dan kemudian Tuhan kabulkan, kita lupakan itu Tuhan pujiannya? Dan kemudian ketika ada sesuatu yang kita inginkan, kita minta lagi daripada Tuhan, dan kemudian ketika Tuhan kabulkan, kita lupakan lagi Tuhan. Apakah saudara anggap Tuhan itu Tuhan yang murahan? Apakah saudara anggap Tuhan itu hanya orang yang memberikan seperti kita memberikan sedekah kepada orang miskin? Kita menganggap orang itu memberikan sudah selesai begitu saja. Tidak. Walaupun Tuhan tidak meminta, tetapi Tuhan ingin kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidupnya kita. Amin. Saudara, hamba Tuhan ini pertama yang dia lakukan itu adalah meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan saudara, mari, ketika engkau punya sesuatu, ketika engkau mempunyai hambatan di dalam kehidupanmu, ketika engkau mempunyai persoalan di dalam kehidupanmu, ingatlah seperti hamba Tuhan itu, minta tolong pada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjawab apa yang kau minta, bersyukurlah kepada Dia. Amin. Saudara, jangan ada di pikiranmu bersyukur itu selalu memberikan persembahan syukur. Bukan. Bersyukur itu berarti selalu memberikan uang kepada pembenaran Tuhan. Bukan. Bersyukur itu berarti harus melakukan sesuatu dalam bentuk wujud isi atau apapun kepada Tuhan. Bukan. Bersyukur itu bisa kau lakukan dengan doamu sendiri. Kenapa saya lakukan? Karena saya takut saudara kalau ingin bersyukur di dalam pikiran saudara itu, wah, persembahan syukur itu harus memberikan sesuatu. Tidak. Tuhan tidak minta hartamu, Tuhan tidak minta uangmu, Tuhan hanya minta engkau bersyukur dalam doamu. Itu sudah cukup. Engkau memberikan persembahan syukur karena Tuhan menjawab doamu. Engkau memberikan bagi perbendaharaan gereja, engkau berikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau di dalam hatimu tidak ada ucapan syukur pada Tuhan, maka apa yang kau lakukan itu tidak ada gunanya. Amin. Engkau hanya menggemukkan pendeta, engkau hanya menggemukkan kas bendahara gereja, tetapi tidak menyenangkan hati. Amin. Yang kedua, saudara,
Ketika ditanya, kemudian Ribka menjawab dan selesai mereka bertanya jawab, kemudian berlarilah perempuan itu si Ribka pulang ke dalam keluarganya, pulang kepada orang tuanya dan menceritakan kejadian yang terjadi. Dia ceritakan semuanya kepada keluarganya. Dan kemudian mereka datang untuk membawa pelayan tua ini ke dalam rumahnya mereka. Ketika pelayan tua ini diundang, pelayan tua ini membawa segala sesuatu yang ada bersama dengan dia ke dalam rumahnya si Ribka. Kenapa? Ya karena memang dia bawa banyak barang, nggak mungkin ditinggal, jadi dia bawa semuanya ke rumahnya si Ribka. Ya kan? Kemudian Laban memperlakukan mereka dengan baik, memberikan makan unta, memberikan jerami dan segala sesuatunya. Kejadian ayat yang ke-33. Tolong baca ayat 33. Demikian firman Tuhan, tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya bertawa orang itu, aku tidak akan makan sebelum sampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Nah, ayat 23 saya ulangi. Perhatikan baik-baik. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Aku tidak akan makan. Siapa aku itu? Hamba Tuhan. Saudara, ketika dia sudah mendapat jawaban atas permohonan daripada Tuhan, tanda-tanda sudah digenapi, kemudian dia diundang ke rumahnya Laban, disiapkan semua makanan, unta-unta sudah diberi makan, dia masuk ke rumah, disiapkan hidangan untuk dimakan. Tetapi hamba Tuhan ini berkata apa? Aku tidak akan makan dulu sebelum apa yang disampaikan oleh Tuhanku ku sampaikan. Coba kalau kita, ayo. Begitu masuk rumah ada makanan terhidang di atas meja yang sangat lezat, tugasnya kita lupakan dulu. Yang penting perut kenyang. Amin. Sudah ribuan kilometer dia berjalan, lapar. Kemudian ada makanan yang enak-enak. Kenapa kita tidak makan dulu? Nanti kan pesannya bisa disampaikan setelah makan. Ya kan? Benar kan? Kan bisa disampaikan setelah makan, kata hamba Tuhan itu. Kalau mau, tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Tahu? Itu nggak ada di hati kita. Kenapa? Biasanya kalau orang sudah kenyang, sudah lupa apa yang mau disampaikan. Ayo, yang ketawa sudah pernah melakukan. Ya kan? Setelah benar kita kenyang, kita lupa akan apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi di sini hamba Tuhan ini dengan setianya berkata, aku hanya mau supaya tugasku diselesaikan, makanan bisa menyusul. Yang penting aku sampaikan dulu apa yang seharusnya aku sampaikan. Walaupun di depannya penuh dengan hidangan, walaupun di depannya penuh dengan makanan, tetapi dia tidak mau makan dulu sebelum apa yang ingin dia sampaikan itu tersampaikan. Yang kita pelajari dari sini adalah kita fokus sama tugasnya kita. Amin. Kita harus fokus dengan tugasnya kita. Pelayan ini fokus dan setia pada tugas yang dia emban. Makanan itu godaan. Dia tidak memakannya sebelum tugas yang dia berikan itu selesai. Dan kemudian terjadi karena Laban mempersiapkan, dia menceritakan, kemudian dia ceritakan semua kepada Laban. Ayat 50 dan sampai 51 dikatakan apa? Ayo, yang baca selain ujian. Ayo, yang lain. 50 sampai 51 dikatakan apa di situ? Demikian firman Tuhan. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka adik kamu, bawalah dia dan pujilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Saya ulangi. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya itu datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah
supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika dia menceritakan semuanya, apa yang dia emban, tugas apa yang dia emban, dia ceritakan semuanya. Kemudian Laban dan Betuel menjawab, sudah, ini Ribka, bawalah untuk jadi istri anakmu, anak tuanmu. Pada saat itu terjadi, apakah hamba ini langsung makan? Ketika dia sedang tadi dikatakan, ketika makanan dihidangkan, dia berkata, aku tidak mau makan dulu sebelum menyampaikan apa yang Tuhanku inginkan. Kemudian dikatakan, silakan engkau sampaikan apa yang Tuhanmu inginkan. Apa pesan itu? Kemudian hamba ini menyampaikan pesannya. Ketika pesan itu disampaikan, apakah hamba itu langsung makan? Tidak. Apa yang dia lakukan? Dan kemudian dia bersujud lagi kepada Tuhan, bersyukur lagi kepada Tuhan. Iya kan? Ketika hamba bersujud aja sampai ke tanah menyembah Tuhan, kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan. Ketika dia bersujud bersyukur pada Tuhan, kemudian dia keluarkan semua barang-barang yang dititipkan oleh Tuhannya untuk calon menantu. Dia keluarkan di semuanya dan dia berikan. Setelah semuanya dia berikan, setelah semua tugas-tugas terselesaikan, baru dia makan, baru dia bersukacita. Kenapa? Kenapa dia bersukacita? Karena tugasnya sudah selesai. Karena tugas yang diberikan pada dia sudah selesai. Dia sudah menyampaikan semuanya dengan baik. Kemudian dia makan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Pagi harinya, setelah makan di hari berikutnya dia katakan, lepaskanlah aku pulang kepada Tuanku. Namun saudara-saudara Ribka berkata kepadanya, biarkan anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah aku pergi. Hamba Tuhan yang menjawab apa? Jangan tahan aku. Sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaskanlah aku supaya aku pulang kepada Tuhanku. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan keluarga itu memanggil Ribka untuk menanyakan pendapat pada Ribka. Dan Ribka berkata apa? Ribka mau pergi. Lalu mereka mengizinkan perempuan pergi dengan membawa Ribka. Saudara, apa yang terjadi? Ketika dia sudah menyampaikan pesan-pesan, ketika dia sudah menyampaikan isi hati, kemauan, keinginan daripada Tuhan, kemudian dia makan, minum dan menyerahkan semua apa yang dititipkan Tuhannya itu dia serahkan. Kemudian mereka makan, minum, bersukacita. Kemudian malamnya pas dia tidur dan esok paginya, betul kan? Dan esok paginya, setelah mereka bangun, yang dilakukan hamba Tuhan ini apa? Dia pergi tamasya, dia pergi keliling, dia sudah capek jalan ribuan kilo, dia sudah capek melakukan perjalanan yang cukup jauh. Begitu nyampe, dia ketemu, dia sampaikan isi apa pesan Tuhannya, kemudian dia makan, malamnya dia tidur. Besok paginya, apakah dia pergi jalan-jalan? Apakah dia berkata, aduh Tuhan, tunggu dulu lah, aku capek, aku mau lihat dulu pemandangan yang ada di sini. Tidak. Tetapi yang terjadi, pagi harinya ketika dia bangun, dia langsung minta pulang. Dia langsung minta pulang dengan membawa serta dengan Ribka bersama dengan dia. Dia tidak membuang-buang waktu untuk berlama-lama di situ. Karena dia tahu dia ada di situ, dia mengemban tugas. Dia tahu karena dia di situ karena ada tugas yang diberikan pada dia, sehingga dia harus secepatnya untuk menyelesaikan tugas itu. Hamba Tuhan ini tidak menyanyiakan waktu yang diberikan. Terkadang kita itu begitu. Terkadang kita itu, umpamanya kita dapat pelayanan musik, ayo kita melayani di kita pelayanan ke umpamanya kita pelayanan ke Pekanbaru deh, ke Pekanbaru.
Ya kan, sudah perjalanan jauh, ini mungkin ibadah pagi doang, setengah hari itu nggak ada apa-apa lagi, kegiatan apa-apa. Kita istirahat dulu lah, kita jalan-jalan ke Pekanbaru dulu deh. Kita lihat pemandangan Pekanbaru bagaimana dulu deh. Tetapi hamba Tuhan ini tidak. Begitu dia sampaikan, begitu dia beristirahat satu malam, besoknya dia langsung bilang pulang. Karena dia tahu tugasnya itu belum selesai kalau belum membawa Ribka sebagai istri Tuhan, istri daripada Ishak sampai ke tempat di mana Ishak berada. Amin. Amsal 25 ayat 13 katakan apa? Amsal 25 ayat 13. Ada yang dapat Amsal 25 ayat 13. Demikian firman Tuhan, seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati Tuhan. Amin. Bahkan saudara kita ini ternyata secara manusia kita ini lebih hebat daripada Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan kita ini lebih hebat daripada Tuhan? Karena kita terlalu mengecilkan orang-orang yang kecil yang ada di tengah-tengah kita. Kita terlalu tidak menghargai orang-orang yang menjadi asisten rumah tangga kita. Kita terkadang sangat tidak menghargai orang-orang yang bekerja untuk kita. Iya kan? Tetapi firman katakan apa di Amsal tadi? Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati Tuhan. Amin. Pesuruh itu, orang-orang rendah itu, orang-orang kecil itu bisa menjadi apa tadi? Sejuk salju di musim panen. Tetapi ada kriterianya. Pesuruh yang setia melakukan tugas-tugasnya. Amin. Jadi saudara, kalau kita ingin menjadi orang yang dihargai, ya saya yakin kita semuanya akan bekerja juga. Kalau kita ingin menjadi orang pekerja yang dihargai, Amsal katakan apa? Pesuruh itu harus setia. Bekerja itu harus setia. Di Keluaran 24 tadi juga hamba-hamba Abraham itu juga setia, fokus untuk melakukan tugasnya. Amin. Terkadang kan kita kalau kita bekerja banyak ikut-ikutnya daripada setia. Ya, disuruh nyapu, oh nggak usah nyapu. Di kantor sekarang saya dapat tugas jadi tukang taman juga, ngurusin taman. Tukang taman 2 bulan sekali datang untuk potong tumbuhan. Saudara, taman di kantor itu ada 3, di depan, di teras, kemudian di belakang. Lumayan banyak. Orangnya datang mendekati jam 12. 3 lokasi yang harus dirawat, mendekati jam 12. Sebelum jam 1 orangnya sudah pulang. Besoknya tinggal ngambil duit. Begitu saya periksa, rumput yang panjang pendek. Ada yang panjang dan dipotong, ada yang pendek. Kemudian saya tanya waktu dia datang itu, Pak, kenapa rumputnya panjang pendek? Kenapa potongnya panjang pendek nggak rapi? Jawabannya apa? Pak, kalau rumputnya dipotong sama rata semuanya sama tingginya, tapi rumputnya mati. Dari mana cara bikinnya? Kalau pohon dipotong sama tinggi, mati pohonnya. Iya kan, dari mana? Nah, disitulah kita dituntut untuk setia. Ya, hamba Tuhan ini melakukan tugasnya dengan baik. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia tidak memboroskan waktu. Pokoknya begitu selesai, iya sudah selesai, dia harus bawa Ribka segera pulang kepada tuannya. Karena dia tahu kalau dia belum pulang, tugasnya itu masih belum selesai. Dan kalau tugasnya belum selesai, tuannya pasti masih menunggu dia. Ayat yang ke-49, Keluaran 24 ayat 49.
ayat yang ke-49. 24. Kejadian. Jadi saudara, di ayat 49 dikatakan, jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setiamu kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berbalik ke kanan atau ke kiri. Di hamba tua ini hanya ada satu hal yang ada di pikirannya. Dia hanya mau tahu misinya, tugasnya itu berhasil atau tidak. Tugasnya dia membangunnya itu bisa berhasil atau tidak. Jika tidak berhasil, dia minta sama Tuhan, tunjukkan. Jika apa, tunjukkan. Semuanya dia minta sama Tuhan. Dan saudara, ketika dia minta dengan Tuhan, umpamanya ketika dia keluarga di tempatnya Sirika, kalau memang benar itu walaupun sebagai peserta sesuai dengan permintaannya, tapi kalau memang itu juga bukan yang Tuhan tunjukkan, dia minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan. Karena bukan ini, aku harus memang, ya kan? Terkadang saudara, terkadang Tuhan memberikan kita banyak pilihan. Tetapi terkadang kita terlalu menyepelekan Tuhan, kita selalu berpikir, Tuhan ini jawaban daripada Tuhan, ini tanda-tandanya Tuhan. Tuhan sudah memberikan tandanya, berarti benar, ini dia. Saudara, saya ingin pesan, ketika saudara minta sesuatu sama Tuhan dan Tuhan sudah memberikan tandanya seperti yang kita minta, uji sekali lagi, benar atau tidak. Ya, karena saudara, ketika kita sedang tidak peka dengan suaranya Tuhan, iblis bisa memanfaatkan kesempatan tersebut seolah-olah itu adalah suara yang daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara, saya ingin pesan, ketika kita minta tanda dan Tuhan sudah memberikan tanda, uji sekali lagi, Tuhan, apakah benar ini tanda? Uji sekali lagi. Ya, mungkin itu bukan. Sehingga ketika kita bertanya Tuhan, apakah benar ini tanda? Mungkin Tuhan akan memberikan tanda yang lain. Tujuannya sama. Tuhan itu bukannya tidak mengerti kita, Tuhan itu bukan tidak mau, Tuhan itu bukannya ingin menghancurkan atau menjatuhkan kita, tidak. Tetapi saya hanya ingin pesan, terkadang iblis memanfaatkan kesempatan tersebut, memanfaatkan penantian kita dengan seolah-olah menjadi Tuhan. Dan karena kita tidak waspada, kita pikir itu adalah suara Tuhan. Kita pikir itu adalah tanda yang daripada Tuhan. Ya, jadi saudara, uji lagi. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadamu, supaya aku tahu entah berbalik ke kanan atau ke kiri. Saudara, perhatikan doa dari hamba Tuhan. Perhatikan permohonan dia kepada Tuhan daripada hamba Tuhan. Baca nanti lagi ayat 24, Kejadian 24 sampai habis. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ketika hamba Tuhan ini memohon sesuatu daripada Tuhan. Perhatikan dengan baik. Perhatikan dengan baik bagaimana cara dia memohon pada Tuhan. Karena kebetulan kita buka ayat 49. Saya bacakan sekali lagi, saudara perhatikan ayat 49. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Apa kunci yang ada dalam doanya dia?
Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhan, saudara, hamba ini bisa menjadi hamba yang demikian luar biasa karena siapa? Karena Tuhan. Ya, karena Tuhan. Bahkan ketika dia berdoa pun, dia berdoa bukan untuk meminta dia, tetapi kalau kamu, jadi sekarang kalau kamu menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, pada Tuhannya, dia berdoa untuk Tuhan, dia memohon untuk Tuhannya, bukan untuk dia, tapi untuk Tuhannya. Kita baca dalam Lukas 10 ayat 4. Lukas 10 ayat 4. Demikian firman Tuhan, janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Nah, saudara, di sini nanti saudara bingung. Apa yang dikatakan di situ? Di sini kita bingung. Jangan memberi, Janganlah membawa pundi-pundi, jangan memberi. memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Itu Tuhan Yesus katakan. Jangan memberi salam kepada siapapun di dalam perjalananmu. Kita pagi mulai ibadah salaman, pulang salaman, ketemu salaman. Tuhan katakan apa di sini? Jangan memberi salam. Kemudian lanjut. Enggak, yang tadi jangan memberi salam Kepada siapapun selama dalam perjalanan. selama dalam perjalanan. Apakah di sini berarti Tuhan Yesus melarang kita untuk memberi salam? Apakah kita tidak boleh lagi salam-salaman? Tidak, yang dimaksud di sini bukan seperti itu. Yang dimaksudkan di sini jangan memberi salam itu adalah jangan sampai kita berhenti untuk melakukan sesuatu yang melenceng daripada tugas utama yang seharusnya kita lakukan. Contoh tadi, hamba Tuhan tadi itu, ketika disiapkan makanan untuk dia tidak memakan dulu, dia menyampaikan dulu apa yang seharusnya dia lakukan, baru dia makan. Itu tujuannya supaya kita tidak melenceng dari tugas yang diberikan kepada kita. Konteks dalam hal ini itu adalah misi. Ketika kita sedang melakukan penginjilan, ketika kita melakukan sesuatu yang diberikan Tuhan untuk yang kita laksanakan, jangan kita tetap berhenti atau menyimpang daripada tugas yang diberikan kepada kita. Bukankah si Yunus melakukan itu? Ketika Tuhan menyuruhnya pergi kemana? Dia pergi kemana? Terjadi apa? Kemudian dimakan ikan, ditelan, ujungnya kembali ke Jadi saudara, kita kalau Tuhan sudah mengatakan kita harus melakukan ini, jangan tetap menyimpang. Karena kalau kita menyimpang sampai manapun, kalau Tuhan sudah menyuruhnya, Tuhan akan mengambil kita kembali, meletakkan kembali ke jalan yang mana Tuhan inginkan. Ya, jadi saudara, pelayan Tuhan ini melakukan itu. Dia tugasnya apa tadi? Mencari istri untuk Ishak. Setelah dia pergi, dia minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan tunjukkan sudah terjadi. Oh, si Ribka sudah mau, sudah selesai tugasnya. Dia makan, tidur, istirahat. Kemudian dia pagi, dia bangun tidur, langsung dia mau minta pulang. Kenapa? Karena dia fokus sama tugasnya. Saudara, terkadang kita saat sekarang ini kita terlalu diombang-ambingkan dengan hal-hal yang lain. Disuruh doa, kemudian anak ribut mau makan, ini ribut, tamu datang, akhirnya kita nggak jadi doa, ya kan?
disuruh latihan, hari Sabtu latihan, yang lain di latihan. Wah, ini Pak mau ngangkat dulu, tadi mau makan dulu, ujung-ujungnya nggak jadi latihan, ya kan? Benar nggak? Kan kita selalu terkadang apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kita nanti kan bisa lakukan ini dulu, nanti kita bisa lakukan itu, ujung-ujungnya nggak jadi. Dan hamba Tuhan ini tahu, kalau dia tidak fokus sama tugasnya, kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya dengan segera, maka yang terjadi yaitu ujung-ujungnya tugas yang diberikan pada dia tidak akan berhasil. Jadi saudara, Yesus Tuhan itu mencari orang yang seperti itu. Apakah Tuhan itu menemukan kesetiaan di dalam dirinya kita? Apakah Tuhan bisa menemukan kesetiaan itu ada di dalam dirinya kita? Apakah Tuhan bisa menemukan kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Apakah Tuhan menemukan kita ini adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan amanat agung? Atau kita hanya duduk dan kita berkata, Tuhan, itu amanat agung hanya untuk hamba-hamba Tuhan, bukan untuk kami. Kami ini hanya anak-anak Tuhan. Emang hamba Tuhan dan anak Tuhan itu bedanya apa? Apa bedanya? Bedanya hamba Tuhan itu dihormati oleh anak Tuhan, padahal sama-sama berjaga juga. Saudara, anak Tuhan itu tidak perlu hormat sama hamba Tuhan. Yang perlu dihormati itu adalah Tuhan sendiri. Amanat agung diberikan untuk setiap kita, bukan untuk hamba-hamba Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang berkata itu tugas pendeta, itu tugas penginjil, kami hanya datang beribadah, kami hanya datang memuji Tuhan, salah. Saudara, kita tidak mau apa yang kita lakukan sepanjang hidupnya kita. Kita datang beribadah, kita mendengar firman, kita memuji Tuhan. Kemudian pada akhirnya Tuhan katakan apa? Maaf, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Ya, yang kusuruh lakukan satu, pergilah ke ujung dunia, beritakan Injil, bawa mereka datang kepada Tuhan. Berapa jiwa yang sudah kita lakukan? Berapa jiwa yang sudah kita dapatkan? Ya. Jadi saudara, apakah Tuhan menemukan kesetiaan seperti hambanya Abraham di dalam dirinya kita? Apakah Tuhan menemukan kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk melakukan tugas-tugasnya yang Tuhan berikan? Matius 5 ayat 19. Yesus berkata, ayo siapa teman, Matius 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menjadi tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Yesus berkata, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Saya bacakan Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Wahyu 22 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Saudara,
Saudara nangkap nggak inti? Saudara nangkap nggak bagaimana Ribka dan keluarganya bisa menyetujui pinangan daripada hambanya Abraham? Apa yang membuat Ribka dan keluarganya percaya untuk menerima pinangan dari Abraham? Apakah Ribka keluarganya sudah bertemu dengan Abraham? Atau si Ribka sudah bertemu dengan Ishak? Pernah nggak mereka bertemu? Belum pernah. Tapi kenapa mau? Lilis. Kalau dijodohkan sama orang yang belum pernah ketemu, mau nggak? Nggak mau. Itu siapa? Yang baju itu siapa tuh? Ayo. Apa ya? Apa yang mau dijodohkan sama orang yang nggak dikenal? Nggak mau. Dwi mau deh. Nggak mau. Apa yang membuat Ribka dan keluarganya mau menerima pinangan daripada Abraham melalui hambanya ini? Kesetiaan. Siapa yang setia? Hambanya. Kenapa Ribka nggak kawin sama hambanya aja? Apa? Dia mencari yang tuanya. Yang setia anak tuanya atau hambanya? Hambanya setia. Jadi ibu cari pasangan yang setia. Kalau gitu, saya sebagai Ribka, saya cari hambanya aja karena hambanya setia. Ya dong. Kenapa Ribka mau keluarganya mau menerima pinangan? Satu, berhubungan dengan wahyu yang tadi kita baca. Karena hamba Tuhan ini menceritakan tentang kehidupan daripada Tuhannya dengan dengan sangat baik. Menceritakan kehidupan Abraham dengan sangat baik, tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Sehingga walaupun tidak bertemu muka, tapi dari cerita yang disampaikan oleh hambanya, mereka tahu Abraham ini keluarganya adalah keluarga yang takut akan Tuhan, yang sudah mengalami banyak hal dengan Tuhan, sehingga mereka mempercayakan anaknya untuk dinikahkan dengan Ishak. Di sini kuncinya itu adalah hambanya menceritakan kehidupan daripada Abraham dengan tanpa dikurangi dan tanpa ditambah. Wahyu tadi katakan apa? Kalau kita berbicara firman itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Yang ditambahkan juga akan ditambahkan pada kita, yang dikurangi juga akan dikurangi dari tengah kita. Sehingga Tuhan mau kita menceritakan apa adanya. Dan demikian juga hamba Abraham itu menceritakan apa adanya tentang kehidupan daripada Tuhannya. Dia tidak mempromosikan Tuhannya. Dia tidak berkata, oh Ishak orangnya tampan, orangnya begini, Abraham kaya dan sebagainya. Tidak. Dia menceritakan apa adanya. Yang baik dia ceritakan, yang buruk dia ceritakan. Sehingga Ribka dan keluarganya menerima pinangan. Saudara, kemudian pertanyaan berikutnya untuk kita semua, apakah kita bisa membuat orang-orang tahu bahwasanya Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang terbaik? Apakah kita bisa membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengetahui bahwasanya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang terbaik? Dari mana? Apa yang Tuhan lakukan dari kehidupannya kita? Jadi saudara mari jaga hidupnya kita. Jangan kita katakan kita anak-anak Tuhan, tapi hidupnya kita sama dengan orang-orang dunia. Jangan kita katakan kita adalah anak-anak Tuhan, tapi hidupnya kita tidak ada bedanya. Yang ingkar janji juga, yang berbohong juga, yang berjudi juga, yang mau membabukan juga, semua juga. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus itu? Iya kan? Ayat 56.
4 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sebab Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada Tuhanku. Amin. Walaupun mungkin hamba Tuhan ini setianya luar biasa, fokus dengan tugasnya luar biasa. Dia gini-gininya apapun dia tidak mau. Yang penting dia mau segera pulang untuk menyelesaikan tugasnya. Dia harus segera melapor kepada Abraham, tugas yang kau berikan sudah selesai Tuhan. Istri itu Ishak sudah kudapatkan. Dia ingin segera pulang. Ya, jangan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Meskipun soal pernikahan sudah dapat jawaban, meskipun Rika sudah setuju, keluarganya sudah setuju, tetapi hamba tua ini tidak mau berlama-lama di rumahnya si Rika. Dia mau secepatnya pulang. Tugasnya belum selesai kalau dia belum membawa Rika pulang. Amin. Saudara, hamba tua ini tahu tugasnya belum berhasil kalau belum membawa Rika pulang. Dan saudara, tuannya Abraham juga masih mikir misi tugas yang diberikan pada hambanya ini berhasil atau tidak juga belum diketahui karena dulu nggak telepon. Ya kan, tuan yang menunggu berhasil atau tidak semuanya dalam kebimbangan sehingga dia harus segera cepat pulang untuk menunjukkan hasil daripada tugasnya itu. Coba kita baca Ulangan 23 ayat 21. Ulangan 23 ayat 21. Demikian firman Tuhan tentang nazar. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentukan Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Dikatakan bahwa ketika kita bernazar kepada Tuhan, jangan menunda-nunda untuk membayarnya. Itu disamakan dengan tidak membayar. Saudara, ketika kita bernazar kepada Tuhan, jangan pernah menunda nazar. Jangan pernah menunda nazar itu. Kenapa? Kalau kita menunda nazar itu, artinya ini kesimpulan dari kita itu cukup cepat dari kesempatan. Kalau kita menunda, artinya kita tidak memberikan. Simpel. Engkau menunda, kita menunda, berarti kita tidak memberikan. Kenapa? Karena ketika kita mengajar kepada Tuhan, Tuhan aku mau ini dan Tuhan sudah kasih, seharusnya secepat itu kita mengembalikan ajaran kita kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, kita sering menunda apa yang kita ajarkan kepada Tuhan. Kita menunda, kemudian karena kita menunda akhirnya kita jadi lupa. Setelah kita lupa, kita tidak mengembalikan ajaran itu. Ya. Sehingga di firman Tuhan langsung katakan, engkau menunda berarti engkau tidak membayar. Jadi saudara, jangan pernah menunda ajaran yang diberikan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Matius 21 itu berbicara tentang perumpamaan dua orang anak. Ayahnya berkata kepada anak yang sulung, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Jawab anak itu, iya Bapak. Tetapi setelah itu ia tidak pergi. Yesus berkata, dia anak yang tidak taat. Seorang tua berkata pada anaknya, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur. Anaknya jawabnya apa? Jawab anak itu, iya Pak. Anaknya tidak menolak. Anaknya tidak mengatakan tidak. Dia katakan iya. Tetapi dia menunda untuk melakukan. Dan Tuhan Yesus berkata, menunda berarti tidak melakukan.
Dia katakan ya supaya anak ini anak yang tidak taat. Menunda berarti kita tidak taat. Walaupun mulutnya kita berkata iya, tapi kita tunda, berarti kita tidak taat. Ya, jadi saudara, mari dari tokoh yang kita pelajari hari ini, dari hamba Tuhan yang kita pelajari, kita belajar tentang kesetiaan. Walaupun dia berjalan cukup jauh, ribuan kilo dia melewati, hanya untuk mencari menantu bagi tuannya. Dengan hanya pesan, aku mau menantuku adalah keluarga yang daripadaku sendiri. Orangnya siapa, ciri-cirinya siapa, tidak pernah dikasih tahu. Sehingga hamba ini berinisiatif untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah menjawabnya, tanda-tanda sudah diberikan sesuatu yang permintaan, hamba ini tidak menunda-nunda semua tugas yang diberikan pada dia. Dan dia tetap bersyukur pada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya, atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Dia hanya ingin secepatnya tugas yang diberikan pada dia bisa segera diselesaikan. Amin. Jadi saudara, mari saudara, jangan pernah kita menunda-nunda apa yang Tuhan diberikan pada kita. Kesimpulannya hari ini, yang pertama, kesetiaan mengungkapkan apakah kita sepenuhnya melakukan instruksi dari Tuhan yang kita. Dengan setia memberitakan firman, dengan setia melakukan amanat agung, itu bisa menunjukkan pada kita apakah kita setia atau enggak. Yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan meraih apa-apa. Ingat saudara, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan meraih apapun juga. Kalau hari ini kita mempunyai hidup yang bagus, kita mempunyai hidup yang enak, ingat kata Tuhan, tanpa Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ya, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita hanya duduk dan semata-mata menunggu Tuhan itu bekerja. Kita harus ambil inisiatif. Ya, Tuhan, aku minta supaya jemaat JKI bertambah. Paling tidak akhir tahun ini 50 orang lagi Tuhan. Tolong Tuhan. Kemudian kita duduk saja nggak melakukan apa-apa. Apakah pada akhir tahun 50 orang akan bertambah? Kita jawab, bisa Pak. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuyul. Membenarkan diri sendiri dengan firman. Tuhan, aku minta agar pertumbuhan jemaat 50 orang sampai akhir tahun. Kalau kita tidak melakukan penginjilan sampai tua pun 50 orang itu tidak akan datang. Apakah kita menyepelekan Tuhan? Tidak. Tapi salah satu bagaimana orang bisa datang itu adalah memberitahukan. Di sini ada gereja menceritakan tentang Tuhan. Kalau orang-orang tidak tahu kapan datangnya 50 orang itu. Ketika Yesus ada di Yerusalem, ketika Yesus masih hidup di dunia ini, dia belum disalibkan. Apakah orang-orang sudah tahu itu Yesus ada? Apakah orang-orang tahu itu adalah Mesias? Apa orang dunia tahu Yesus itu adalah Mesias? Apakah orang dunia tahu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat? Pada saat itu yang tahu itu hanya orang-orang Yerusalem dan sebagian orang-orang yang kenal mendengar tentang Yesus. Begitu. Kemudian bagaimana orang dunia yang bisa kenal Yesus? Murid-murid yang melakukan penginjilan. Oke. Saya tidak menyepelekan Tuhan, tapi ada saatnya orang harus mendengar tentang firman yang itu baru dia datang. Siapa yang bisa memberitakan firman? Yang anak-anak Tuhan. Kita ini. Ya,
Setelah firman disampaikan, setelah pengenalan Tuhan disampaikan, terserah mereka mau datang atau enggak, iya. Itu sudah haknya Tuhan untuk membawa mereka datang pada Tuhan atau tidak. Tapi tugasnya kita menceritakan dulu tentang Yesus kepada mereka. Amin. Apakah penginjilan kita dianggap berhasil ketika kita berhasil membawa mereka ke gereja? Bagi saya penginjilan yang berhasil itu adalah bagaimana orang-orang mengenal tentang Yesus. Mereka mau datang ke gereja, mau tidak, urusannya belakangan. Tapi yang penting, mereka kenal dulu siapa Yesus. Dan saya percaya, ketika mereka kenal siapa itu Yesus, tanpa disuruh, mereka akan datang beribadah. Amin. Amin. Jadi saudara balik kita belajar yang setia daripada hamu. Saudara baca kemarin dari ayat 24 kata cukup pada 1 sampai 67 kalau nggak salah tadi. Ya. Ini contoh yang sangat bagus untuk kita pelajari bagaimana kita harus setia di dalam pelayanan, di dalam kerjaan kita. Amin. Kita berdoa.